diperlukan tubuh untuk memproduksi energi. Jadi intinya yang eksternal ini dari tubuh kita dengan lingkungan luar, sedangkan pernafasan internal ini dari tubuh kita sendiri yang bekerja di dalam aja alur. Terus yang kedua ada fungsi sistem pencernaan pada manusia. Pernafasan. Sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu mengambil oksigen dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh. Yang kedua melepaskan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh ke atmosfer. Yang ketiga jalur untuk pengeluaran air dan panas. Terus yang keempat mempertahankan keseimbangan asam basa dengan mengubah jumlah karbon dioksida itu sama asam karbonat sebagai penghasil ion H+. Lalu ada juga untuk memungkinkan berbicara, menyanyi, dan membentuk vokal lainnya. Dan yang terakhir fungsinya yaitu sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Iza. Jadi selanjutnya itu ada sistem pernapasan pada manusia. Fungsinya itu untuk mengeluarkan memodifikasi, mengaktifkan atau menginaktifkan berbagai bahan yang mengalir melewati sirkulasi paru-paru, meningkatkan aliran baris vena akibat aktivitas pernapasan, dan sebagai indera penciuman yang dilakukan oleh organ pernapasan hidup. Terus alat pernapasan itu terdiri dari saluran pernapasan, organ pernapasan, dan rongga ventilasi paru-paru. Jadi saluran pernapasan itu adalah tabung atau pipa yang menyambut udara dari atmosfer ke kantong udara pada organ paru-paru. Sedangkan rongga ventilasi paru-paru terdiri atas dinding dada, otot pernapasan yang membesar, dan berkecil ukuran rongga dada, pusat saraf pernapasan. Selanjutnya itu ada saluran dan organ pernapasan, yaitu tersusun atas hidung, laring, trakea, bronkus, dan pulmo. Selanjutnya itu hidung. Hidung saluran udara pertama dan memiliki dua lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Strukturnya berbentuk piramida yang tersusun dari tulang rawan, hialin, dan jaringan fibroareolar. Fungsinya untuk menyaring partikel sebagai indera penciuman, mematikan mikroorganisme, melembabkan dan menghangat udara yang masuk. Saluran hidung membuka ke dalam faring yang merupakan saluran bersama sistem pernapasan dan sistem pencernaan, sehingga udara di dalam faring dapat berasal dari hidung atau mulut ketika saluran hidung tersumbat. Selanjutnya itu ada faring. Di faring terdapat dua saluran, yang pertama trakea dan kedua esofagus. Trakea dilalui oleh udara dan esofagus yang dilalui makanan menuju ke lambung. Esofagus selalu tertutup kecuali ketika penelan makanan. Hal ini terjadi agar udara tidak masuk ke lambung pada waktu bernafas. Pada saat penelan makanan terjadi mekanisme refleks yang menutup trakea agar makanan masuk ke esofagus, bukan ke trakea. Faring, saluran udara yang terletak di bagian depan faring hingga bagian bawah trakea, terdiri atas kepingan tulang rawan, ligamen, membran, tonjolan jakun, adameros, epiglottis, dan pita suara. Epiglottis itu adalah satu tulang rawan dan berfungsi membantu laring menutup selaput mulut. Kalau pita suara, jaringan elastis yang melingkar di pintu masuk taring. Dia itu ada dua, terbagi menjadi dua, pita suara palsu dan pita suara sejati. Itu ada Adam's apple ya. Kenapa ada apple, nak? Bukan zakum. Apa? Buah tin. Apa? Buah? Khuldi. Kenapa bukan buah khuldi? Khuldi, Adam's khuldi, nak? Karena di mitologi barat dikenalnya Apple ya. Oke. Lanjut. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul. Iya. Pada Abdul. Taufikur Rahman ya. Ya, tafadhal ya Taufik.
Ini integrasinya nanti kisah Nabi Adam ya, yang memakan buah khuldi. Itu integrasinya nanti ya. Ternyata menjadi tenjelan jakun. Iya, Taufik. Organ selanjutnya itu trakea. Trakea itu merupakan saluran lanjutan dari laring yang memiliki panjang 9 sampai 11 cm dan cincin rawan 16 sampai 20 cincin berbentuk C. Nah, di trakea ini terdapat tulang rawan agar rongga trakea itu tetap terbuka dan tidak menutup. Nah, bagian dalam saluran trakea dilapisi oleh lendir-lendir dari sel tersilia dan sel goblet, serta juga ada di dalam itu sel-sel epitel. Lalu silia itu hanya bergerak ke arah laring sehingga dapat mengeluarkan debu dan butiran darah asing halus yang masuk bersama udara. Lalu trakea ini bercabang ke bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bronkus sebelah kanan itu lebih besar dan kecil, pendek Pendek ya. sedangkan yang kiri lebih panjang. Nah, bronkus kanan itu terdiri atas 6 sampai 8 cincin tulang rawan yang masuk ke paru-paru kanan, sedangkan bronkus kiri terdiri dari 9 sampai 12 cincin tulang rawan yang masuk ke paru-paru kiri. Pada paru-paru, bronkus terus bercabang menjadi saluran napas yang semakin sempit, pendek dan banyak seperti percabangan pohon. Nah, cabang di ujung-ujung bronkus itu terdapat yang namanya bronchiolus. Nah, pada bronchiolus itu juga terdapat namanya alveolus, tempat jadi kotoran karbon dioksida dan oksida. Kalau banyak alveolus. Kalau banyak alveoli lagi kalau banyak ya. Oke, lanjut. Nah, lalu ada pulmo atau paru-paru. Yaitu organ utama pernapasan yang berbentuk kerucut. Pulmo itu terdiri dari jaringan elastik berpori-pori seperti spons yang berisi udara, serta terletak di rongga toraks sebelah kanan dan kiri yang dipisahkan jantung di atas diafragma. Paru-paru sebelah kanan terdiri dari 3 lobus, paru-paru sebelah kiri terdiri dari 2 lobus. Struktur paru-paru tersusun atas 300 juta alveolus. Tiap alveolus mengandung satu lapisan sel epitel, sel epitel squamosa, dan dikelilingi pembuluh kapiler tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, ada toraks apa tuh toraksnya? Ada kaput, toraks, abdomen. Nah, toraks apa toraksnya? Dada. Bagian dada ya. Terus lanjut. Lalu paru-paru itu terbungkus oleh lapisan pleura. Iya. Ada beberapa macam. Yang pertama, pleura parietal, yaitu dia melapisi sangkar rusuk diafragma dan mediastinum atau rongga di antara paru-paru kiri dan kanan. Iya. Lalu ada rongga pleura, yaitu ruangan berisi cairan pelumas di antara pleura parietal dan pleura visceral. Lalu ada pleura visceral. Pleura visceral ini melapisi paru-paru dan bersambung dengan pleura parietal di bagian bawah paru-paru. Dan terakhir ada recessus pleura, atau yaitu rongga pleura yang tidak terisi jaringan paru-paru. Saat bernafas, paru-paru bergerak keluar kemudian masuk ke area ini. Selanjutnya akan disambung oleh Java. Biasanya itu adalah mekanisme pernapasan. Iya. Ini proses yang kompleks dan bergantung pada perubahan volume rongga dada dan perubahan tekanan. Tekanan yang berperan dalam proses pernapasan ini, yang pertama itu tekanan udara luar atau atmosfer, tekanan intrapulmonari atau intraalveolus, dan tekanan intrapleura. Hubungan antara tekanan dan volume dinyatakan dalam hukum Boyle.
Ya. Yaitu volume gas bervariasi berbanding terbalik dengan tekanan pada suhu yang konstan. Ya, hukum Boyle ya. Mekanisme pernapasan ini dilakukan oleh kerja-kerja dari otot utama, yaitu otot interkostalis luar dan otot diafragma, Ya. dan juga ada otot tambahan seperti otot interkostalis dalam, otot sternocleidomastoideus, otot scalenus, otot pectoralis major, dan otot serratus anterior. Jadi pernapasan itu terbagi dua, itu pernapasan dada yang dilakukan oleh otot interkostal, pernapasan perut yang dilakukan oleh otot diafragma. Lalu peran dari otot aksesoris ini atau otot tambahan ini yaitu berperan dalam pernapasan dalam dan peningkatan kecepatan pernapasan. Jadi dalam satu siklus pernapasan itu terjadi satu kali inspirasi atau menghirup udara, Ya. dan juga satu kali ekspirasi atau mengeluarkan udara. Inspirasi ini yaitu proses aktif yang dilakukan oleh kerja otot atau memerlukan konstruksi otot, sedangkan ekspirasi ini proses pasif yang tidak memerlukan konstruksi otot. Ini sering keluar ya di ujian ya. Untuk mekanisme inspirasi ini, fase ini akan sering keluar di ujian. Perhatikan. Jadi pada inspirasi itu aliran itu pertama tuh untuk diafragma berkonstruksi sehingga diafragma yang semua melengkung berubah menjadi datar. Iya. Lalu otot interkostal luar berkonstruksi hingga langsung terangkat ke atas dan dilebar. Pada otot diafragma itu udara masuk sekitar 75% pada pernapasan normal. Kan pada saat otot interkostal luar berkonstruksi ini udara yang masuk sekitar 25% dari pada pernapasan normal. Kemana perginya selebihnya? Nah, nanti kita bahas ya. Terus. Akibat hal ini, volume rongga dada ini membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, dan udara dari luar pun masuk ke paru-paru. Pada inspirasi yang kuat, konstruksi otot tambahan yang terletak di leher mampu mengangkat sternum dan dua tulang rusuk utama, sehingga memperbesar volume rongga dada. Selanjutnya itu pada inspirasi ini, otot interkostal luar adalah relaksasi sehingga tulang rusuk kembali turun. Lalu otot diafragma ini juga relaksasi hingga diafragma yang mendatar berubah menjadi melengkung kembali. Akibat hal ini, volume rongga dada mengecil, paru-paru menyempit, dan tekanan udara paru-paru membesar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Pada ekspirasi yang kuat, konstruksi otot interkostal dalam membantu menarik tulang rusuk ke bawah, dan konstruksi dinding abdomen yang menyebabkan diafragma terdorong ke atas Iya. ke dalam rongga dada hingga rongga dada makin menyempit. Oke, sebentar. Dulu waktu SMP atau MTS ada nggak mendengar istilah itu? Otot interkostal. Siapa itu, nah? Otot apa? Otot interkostal. Dulu waktu SMP MTS atau membahasanya apa bahasanya? Interkos. Ah? Oke, otot antar tulang tulang rusuk ya. Sekarang bahasanya interkostal. Dulu waktu SMP otot antar tulang rusuk. Nah, oke ya, begitu ya. Lanjut dah, Bang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zikra. Oke, Zikra. Mereka selanjutnya ada pengendalian dan kecepatan pernapasan. Jadi mekanisme pernapasan ini biasanya dikendalikan oleh sistem saraf pada medula oblongata, pons paroli yang berada di otak dan selaput aferen dan nervus vagus yang berasal dari reseptor saluran pernapasan dan paru-paru. Iya. Jadi kecepatan dan frekuensi pernapasan itu dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama itu ada jenis kelamin. Jadi kecepatan pernapasan perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Gitu ya? Kapasitas paru-paru laki-laki Oh itu iya. 5,7 liter dan kapasitas paru-paru perempuan itu 4,2 liter. Sehingga dia harus lebih cepat ya, lebih tinggi gitu ya, karena sedikit liternya. Lanjut. Yang kedua ada umur. Jadi semakin muda usia manusia, maka frekuensi pernapasan semakin tinggi akibat sel-sel tubuh yang mengalami pertumbuhan memerlukan lebih banyak oksigen. Selanjutnya ada suhu tubuh.
Jadi setiap kenaikan 1 derajat Celcius, frekuensi jantung dan pernapasan meningkat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh terhadap nutrisi dan oksigen. Iya. Selanjutnya adalah posisi dan aktivitas tubuh. Frekuensi pernapasan pada posisi tubuh berdiri lebih banyak daripada posisi duduk. Selanjutnya ada emosi, rasa sakit, dan kesakitan. Dari impuls yang merangsang ke pusat pernapasan sehingga penghirup udara makin kuat. Iya. Selanjutnya ada status kesehatan, keberadaan penyakit mengganggu. Keberadaan penyakit mengganggu pengiriman oksigen ke tubuh sehingga berpengaruh pada frekuensi pernapasan. Selanjutnya ada tingkat tempat. Kadar oksigen yang rendah pada tempat tinggi menyebabkan peningkatan frekuensi pernapasan. Misalnya dia yang tinggal di daerah tinggi ya, pegunungan itu juga berpengaruh. Hemat oksigen. Lanjut. Selanjutnya ada transport dan pertukaran gas. Yang pertama pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Komposisi udara di atmosfer dengan tekanan 760 mm air raksa di hari hangat terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,93% argon, 0,038% karbon dioksida, uap air dan gas lainnya. Hukum Dalton menyatakan terkait tekanan parsial yang menyatakan setiap gas menggunakan tekanannya sendiri sesuai dengan persentasenya dalam campuran dan tidak dipengaruhi oleh keberadaan gas lainnya. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam oksigen terjadi secara difusi di alveolus dan sel-sel jaringan tubuh. Iya. Ini dipengaruhi oleh tekanan parsial. Pada alveolus molekul gas bergerak melalui membran respirasi dan dari tekanan parsial tinggi ke area yang tekanan parsial lebih rendah. Oksigen dari lingkungan luar masuk ke dalam tubuh melalui hidung hingga alveolus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pangestu. Oke, jadi tentang keterangan oksigen. Jadi sekitar 97 tahun 98,5 lah kalau kita sebut. Oksigen dalam darah itu terikat sama molekul hemoglobin yang ada di dalam eritrosit. Nah, molekul hemoglobin ini kan mengandung zat besi. Dia ada 4 gugus itu mah, 4 gugus ya. Nah, di sini ini nanti dia mengikat satu molekul oksigen. Dia terdapat dalam eritrosit dan mengasih warna merah di situ. Sedangkan sisanya sebanyak 3% tertular dalam plasma darah. Nah, jadi oksigen itu dia tuh bersifat enggak terlalu larut dalam plasma darah, karena kan plasma darah itu kalau kita kaitkan sama kepolaran lagi lah, plasma darah itu polar, sementara oksigen itu dia non polar. Makanya oksigen yang larut dalam plasma darah itu enggak terlalu banyak dan sangat jauh lah, masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Makanya dibutuhin mekanisme lain untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh, itu melalui pengikatan di hemoglobin. Jadi satu molekul hemoglobin itu nanti bisa membawa 4 molekul oksigen. Jika hemoglobin berikatan dengan 4 molekul oksigen, maka hemoglobin itu akan membentuk Hb4O8. Reaksi pengikatan ini berlangsung sangat cepat, hanya membutuhkan waktu kurang dari 0,01 detik. Reaksi deoksigenasi Hb4O8 ini juga berlangsung dengan sangat cepat. Jadi mekanisme kesetimbangannya itu sangat dinamis dan sangat cepat. Nanti kan di kimia kita juga belajar tentang kesetimbangan kimia. Jadi ini tuh terus bergeser antara bentuk teroksigenasi sama bentuk terdeoksigenasinya tuh bertukarnya tuh sangat cepat dalam sistem kesetimbangan yang ada di paru-paru. Oke, selanjutnya transport karbon dioksida. Nah, jadi darah itu mengalir melalui kapiler-kapiler jaringan. Nah, jadi kan kapiler itu adalah pembuluh darah yang tipis. Sifatnya tuh beda sama arteri dan vena. Jadi kayak kapiler itu tipis dan memungkinkan adanya difusi udara, oksigen dan karbon dioksida. Jadi ketika darah dari arteri, nah kan arteri lah yang bawa darah kayak oksigen, mengalir melalui kapiler jaringan. Karbon dioksida itu difusi dari sel-sel jaringan ke dalam darah. Dan karbon dioksida itu diangkut oleh darah dengan 3 cara. Jadi sebelumnya kan karbon dioksida itu banyak di jaringan,
terusnya ada kapiler darah It's time to di begin dalam the badan dan second di lesson. jaringan. Jadi kalau kita mengukur hukum difusi atau transport zat dalam sel, difusi itu kan dari yang konsentrasinya tinggi ke yang konsentrasinya rendah. Makanya dia menuju ke plasma darah karena sebelumnya dia tuh banyaknya di dalam jaringan. Terus setelah dia di dalam plasma darah, dia itu diangkut darah dengan 3 cara. Yaitu yang pertama karbon dioksida yang larut dalam plasma darah. Ya. Nah, tapi cuma 10%. Dan kelarutannya tuh karena tadi balik lagi ke dia yang molekul polar, kelarutannya tuh seenggaknya 20 kali lebih besar lah daripada kelarutan oksigen. Terus yang terikat sama hemoglobin ini tuh 30%. Nggak banyak juga, berarti baru sekitar 40% kan. Nah, berikatan dengan Kb berbentuk karbamino hemoglobin atau kayak HbCO lah. HbCO. Karbon dioksida terikat dalam hemoglobin itu di bagian globin atau di bagian kayak bagian tengah-tengah gitu lah. Terus ada karbon dioksida itu berbentuk natrium bikarbonat. Nah, 60%-nya yang paling banyak. Karena nanti kan kayak mana 60% karbon dioksida itu berubah menjadi bikarbonat NaHCO. Di dalam sel darah merah dengan enzim itu namanya karbonat anhidrasa. Yang tadi. Ya. Nah, terus lanjut ke volume dan kapasitas paru-paru. Jadi karakteristiknya tuh paru-paru kita ini kan kayak seperti tempat menampung lah, dan semua tempat penampungan itu punya kapasitasnya masing-masing. Nah, jadi kapasitasnya tadi itu bergantung sama jenis kelamin. Dimana kayak perempuan itu diferensiasi paru-parunya itu memiliki kapasitas yang lebih kecil daripada pria.